Shalom yang di YouTube, shalom yang di Facebook, shalom yang di ruangan ini. Selamat hari Ahad, selamat beribadah kepada kita semua. Dan tidak lupa juga untuk mengucapkan selamat tahun baru, hari yang baru, ataupun situasi yang baru mungkin kita tidak tahu. Jadi kita bersyukur sebab tahun ini kita dapat masuk lagi. Kita sudah melalui 1 tahun lagi, tahun 2020, walaupun penuh dengan kesukaran ataupun penuh dengan cabaran, tetapi akhirnya kita dapat melalui semuanya itu dan masuk ke tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan bawa satu firman Tuhan yang kita sudah belajar banyak kali. Yang kita melihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi ini firman Tuhan sudah menjadi satu ayat hafalan buat kita. Tetapi saya sangat senang untuk bawa dia kembali, untuk mengingatkan kita betapa Tuhan memperdulikan kehidupan kita. Betapa Tuhan itu sangat baik, betapa Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah buat kita semua. Jadi hari ini saya akan bawa satu tema, yaitu sesuai dengan tema tahunan gereja ini, yaitu trust. Jadi hari ini saya akan bawa trust God's plan. Percaya kepada rancangan Tuhan. Jadi itulah tema kita pada pagi hari ini. Saya baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia, baru dalam bahasa Borneo nanti. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, dia bilang. Tuhan tidak bilang nanti saya rancanglah macam mana kamu punya masa depan, bilang. Ataupun nanti saya tunggu dulu kau punya gaya, baru saya rancanglah macam mana kamu punya masa depan. Ataupun saya tunggu dulu perjalanan kehidupan kau, barulah saya tulis-tulis di kertas macam mana kau punya masa depan, bilang. Tuhan tidak, dia bukan seperti kita manusia yang tidak dapat melihat di masa depan. Yang kita lihat hanyalah apa yang di depan kita, apa yang di depan mata kita. Jadi kita seringkali akan berpikiran secara logik, karena kita berpikiran sejauh di mana yang kita dapat lihat. Tuhan juga berpikiran sejauh mana yang dia dapat lihat. Tetapi Tuhan dapat melihat jauh lebih depan daripada kita. Maksudnya dia sudah lihat dari A sampai Z. Jadi dia sudah tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Maksudnya firman Tuhan ini, Tuhan memberitahu kita bahwa dia punya rancangan untuk kita. Bukan baru mau plan, bukan baru mau rancang, tetapi sudah ada. Sejak sebelum kita lahir di dunia pun dia sudah rancang apa yang dia akan lakukan untuk kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa oke, saya ini kurang baik, jadi memanglah rancangan Tuhan memang terus untuk saya ini bilang. Itu salah sebenarnya. Sebab banyak orang di dunia ini, kalau dia buat kesilapan, dia akan berpikir begini, memanglah saya ini tidak akan peduli Tuhan, memang saya layak dapat
ini penyakit kah, saya layak dapat ini pekerjaan yang buruk Pak, saya layak dapat istri yang buruk, suami yang alarat. Sebab memang saya ini orang jahat, memang Tuhan bagi selayaknya saya dapat. Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia merancang untuk kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Kalau kita lihat dalam versi Borneo, dalam ayat 11 B gitu, yaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka untuk mengaruniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Mengaruniakan, bukan memberi dengan paksa, ataupun bukan memberi karena kamu buat sesuatu untuk Tuhan, tetapi jelas di sana mengatakan bahwa mengaruniakan. Jadi kita tahu apa itu karunia. Kalau karunia ini Dia bagi tanpa syarat, betul? Jadi harapan ataupun rancangan kehidupan ataupun rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini, Dia tidak ikut ataupun Dia tidak lihat macam mana kita punya prestasi, Dia tidak lihat macam mana kita punya perwataan, macam mana kita punya sikap, baru Dia tulis apa yang Dia mau buat sama kita. Tidak. Tapi apapun rancangan Tuhan itu sudah Dia tetapkan sebelum kita dapat berpikir, sebelum kita lahir di dunia pun. Jadi kalau ada di antara kita di sini ataupun di luar sana yang berpikir bahwa susahlah saya ini, macam mana juga saya mau dapat kerja, saya sekolah pun tiada, macam mana juga saya mau kawin, duit pun saya tiada, macam mana juga saya mau pergi sekolah, duit saya tiada. Banyaklah alasan kita. Tapi sebenarnya itu apa yang kita sedang katakan itu, kita berpikir secara logik. Semua kita ini berpikiran secara logik. Sebab kita lihat, macam yang saya cakap tadi, kita lihat apa yang di depan kita. Dan apa yang kita pikir itu sebenarnya benar, betul. Sebab kalau kita lihat, memang kita tidak duit kan, memang kita tidak sekolah, contohnya begitu. Memang kita ini kurang handsome, tapi saya handsome. Itu pemikiran kita, cara pikir kita, cara pandang kita. Tapi Tuhan melihat lain. Tuhan melihat cara pandang Tuhan itu lain. Jadi hari ini Tuhan mau kita trust. Maksudnya percaya tentang rencana Tuhan, percaya tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya pernah khotbah sini bahwa mengikut Tuhan itu bukan sinilah sana kerja sana. Mengikut Tuhan itu perkara yang paling sukar adalah trust. Kalau setakat pelayanan, sana itu kalau main musik, kalau samping main drama, karena mesti mawit main. Kalau bilang pujian, kalau pasal khotbah, sana tiru sejak khotbah orang lain. Tapi bila masuk dalam praktik ataupun melakukan, yaitu trust, melakukan itu percaya, itu kata percaya itu, untuk melakukan kata percaya itu sangat sukar. Apalagi kalau kita dalam keadaan yang sukar. Contohnya dalam keadaan sekarang, masa pandemik. Mau pergi sana susah, mau pergi sini susah. Kau bilang kau pergi di Ranau, tidak case, red zone. Kau pergi Merdu, red zone. Mana lagi yang tidak red zone di sini? Sabah adalah empat daerah mungkin yang orange. Tapi semua ada case. Jadi di mana lagi tempat yang selamat bin? Sekarang. Jadi syukurlah konon ada sudahlah vaksin. Tapi itu vaksin pun bukan 100% berkesan. Masih lagi dalam tahap
mungkin 95 hingga 96%. Jadi belum lagi terbukti yang betul-betul itu vaksin boleh mencegah virus COVID. Itu bukan obat itu mencegah saja itu. Tidak ada obat nih COVID sekarang. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang, kalau kita pikir secara logik, ini akan berlarutan mungkin 1-2 tahun lagi. Dan sampai itulah kalau mau kawin ayah, saya mau kawin yang green kan, bapak lala. Saya mau kawin di hotel. Saya mau kawin yang banyak orang. Ataupun ayah, saya mau kerja di Semenanjung, saya mau kerja di sana. Ayah, misalnya mau sekolah. Kalau tutup sejak sekolah, ada lagi orang-orang minggu depan PKP. Macam mana? Jadi kita seolah-olah bukan juga lah putus harapan. Kalau putus harapan itu memang langsung tidak berharap, tapi maksudnya kita hampir putus harapan. Maksudnya ya lah ikut saja lah, macam mana saja. Tapi dalam masa yang sama Tuhan sebenarnya mau kita percaya bahwa there is more than apa yang kita dapat pikirkan. Apa sejauh mana yang kita dapat pikir itu ada lebih jauh lagi. Kalau kita hanya berpikir sekedar 100 meter, Tuhan sudah menyediakan kepada kita 1 juta kilometer begitu. Jadi kita jangan limitkan diri kita dengan kemampuan kita sendiri saja. Kalau kita kasih limit diri kita dengan kemampuan diri kita sendiri, kita akan jadi stres. Contohnya, Mas Tandu, kalau dia berpikir secara logika, kalau dia sentiasa berpikir secara logik, dia tidak mau masuk di gereja. Buat apa lagi mau buka di gereja? Di musim pandemi, siapa yang bisa bayang? Orang pun takut baik itu virus. Bagus untuk live saja di rumah, Pastor. Ya, betul. Tapi dia tidak berpikir secara logik, dia berpikir secara apa itu? Secara iman. Gitu ya. Kalau tidak iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan, tidak payah buat di gereja, bagus duduk di rumah, tidak payah buat live, tidak payah pergi kebaktian, ikut saja arahan kerajaan, tidak payahlah buat kebaktian apa-apa. Duduk diam-diam, bila sudah buka baru Pak. Yang sebesar sudah pergi sembahyang baru Pak. Di mana iman kita kalau begitu? Semua orang pun boleh buat begitu. Kalau kita berpikir secara logik, begitulah yang menjadi dia. Dia adalah kita di gereja pada hari ini. Mungkin kamu di rumah live setiap 7 minggu saja, setiap arena apa itu? Ada minggu petang. Ada minggu petang. Tapi kita bersyukur sebab kamu tidak berpikir secara logik, tapi kamu berpikir dalam iman pada Yesus Kristus. Jadi itulah yang Tuhan mau, ataupun itulah yang sepatutnya yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang seringkali berpikir secara realistik, secara logik. Contohnya macam saya secara pribadi. Setiap kali saya merancang sesuatu, saya akan libatkan jadwal saya pergi hospital. Begitu. Jadi saya pergi hospital 3 kali seminggu. Jadi setiap kali saya merancang sesuatu, saya akan adjust masa saya supaya saya boleh kasih tolak itu 3 hari. Yang hari 1, hari 3, hari 5, supaya tidak terganggu. Sebab mindset saya adalah saya sentiasa akan sakit, begitu. Sampai bila-bila pun saya akan sentiasa sakit. Tidak ada kesembuhan.
Walaupun saya cakap, saya percaya saya sembuh, saya percaya saya diberkati Tuhan, tapi mindset saya itu, saya seringkali mengatakan bahwa oke, kalau saya plan ini saya mesti kasih masuk yang 3 hari itu. Sebab kalau tidak susah. Tapi satu hari di ujung tahun lalu Tuhan tegur saya, kenapa setiap kali kau rancang sesuatu, kau akan masukkan ataupun kau akan libatkan penyakit kau? Kenapa setiap kali kau rancang sesuatu, kau akan libatkan itu pergi hospital? Kenapa kau tidak percaya saya juga? Kenapa kau seolah-olah tidak percaya saya? Kenapa kau tidak buka saja itu dari jadwal kau dan meneruskan kehidupan seperti biasa? Itu satu teguran yang sangat pedas. Sebab maksud saya sangat pedas, maksudnya saya tidak pernah terpikir pun begitu. Itu ketika saya menyediakan firman Tuhan untuk saya khotbah untuk akhir tahun, dan itu muncul ataupun tiba-tiba bila saya menyediakan firman Tuhan itu bermain di pikiran saya. Dan saya percaya itu adalah Roh Kudus. Dan Tuhan tegur saya begitu. Kenapa setiap kali kau merancang sesuatu, kau akan libatkan jadwal kau pergi sebentar? Kenapa kau tidak pernah buang semuanya itu daripada kehidupan kau dan rancang tanpa penyakit kau? Kau bilang kau percaya yang kau sembuh, tapi kau masih juga percaya yang kau akan sakit selamanya. Setiap kali kau rancang, biarpun rancangan yang long term punya ataupun yang short term punya, saya tetap akan libatkan ke penyakit saya. Walaupun saya berpikir jauh sudah, kan masih lagi saya berpikir tidak boleh kalau ada satu. Begitu. Saya biasa sudah, terbiasa. Sebab kenapa? Sebab saya nampak, saya boleh rasa itu penyakit. Setiap hari Senin saya pergi hospital, saya nampak tuh mesin dialisis, yang saya perlu tuh mesin dialisis. Begitu. Itu sebab itu perkara macam jadi kebiasaan buat saya. Jadi satu tren, maksudnya tidak boleh sudah tiada. Jadi itu sebabnya saya sentiasa kalau saya buat rancangan mesti ada itu anak masing-masing. Tapi ketika Tuhan tegur saya, terus saya pun berpikir bahwa ya betul juga sih. Karena masih tidak pernah betul-betul menyerahkan ataupun percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Kalau saya percaya kepada sesungguhnya kepada Tuhan, maksudnya bukan juga saya terus melupakan penyakit saya, cuma keyakinan. Tuhan mau keyakinan juga. Itulah sebab itulah iman, percaya kepada sesuatu yang belum lihat, kan? Jadi maksudnya macam mana itu? Percaya sebelum kita dapat, percaya sebelum kita sampai kepada tahap itu, begitu. Jadi itu satu cabaran buat saya tahun ini. Tahun ini saya coba untuk, saya coba, tapi betul-betul saya membuat setiap kali saya merancang sesuatu, saya kasih lupa lah itu yang pergi hospital atau tidak pergi hospital, rancangan saya tetap berjalan dengan lancar. Begitu. Jadi tidak kisahlah saya pergi hospital atau tidak, saya tidak mau rancangan apa-apa itu terganggu. Maksudnya hari satu pas saya plan saja apa saja terjadi di hari satu. Yang hari 3 pas plan saja begitu. Tidak payah lagi baik saya pergi hospital kalau hari 3 bilang tidak. Jadi begitulah yang Tuhan tegur saya. Jadi saya percaya bahwa kita semua pun ada, bukan saja saya yang ada rasa begitu, tapi kita juga begitu. Ada perkara-perkara yang kita plan, tapi kita rancang, tetapi kita ikut kita punya pemikiran. Jadi bila kita ikut kita punya cara pikir, kita punya batas pemikiran, itu maksudnya bila kita berpikir seperti itu, maka kita punya rancangan pun akan terbantu. Sebab kita akan berpikir, membuatkah tidak, membuatkah tidak. Sebab kalau saya buat begini jadi, kalau saya buat tidak jadi nih, kalau saya buat begini nih jadi. Jadi
seolah-olah kita tidak ada keyakinan untuk melaksanakannya. Tapi Tuhan mau kita yakin kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi sebagai simpulan, simpel saja kan? Saya bawa terus cerita Yosua dan Kaleb dan Yosua. Pada satu hari Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih 12 orang daripada 12 suku kaum Israel pada ketika itu untuk menjadi pengintip ke tanah Kanaan. Jadi Musa pun memilih 12 orang. Bila Musa sudah pilih, jadi dia suruhlah, termasuk Yosua dan Kaleb, dia suruhlah pergi tanah Kanaan untuk mengintip keadaan di sana. Macam mana keadaan di sana? Macam mana keadaan di sana? Macam mana orang-orang di sana dapat kuat-kuat, adakah tanah sana subur? Jadi bila 12 orang ini pergi mengintip, dan bila mereka balik, lalu Musa dan Harun bertanya kepada 12 orang ini. Nah, 10 daripada 12 orang ini mengatakan bahwa memang tanah sana subur, tetapi orang-orang sana kuat. Ada keturunan Gergasi, dia ulang. Ada keturunan Gergasi, jadi kita tidak akan mampu menawan tanah Kanaan karena mereka begitu kuat. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa tidak, kita mampu juga sekala itu orang-orang di sana Kanaan. Kita dapat bawa skala itu. Sebenarnya yang 10 orang ini tidak salah. Yang 10 orang ini, dorang berkata benar. Sebenarnya Yosua dan Kaleb yang menipu. Betul nggak tidak Pastor? Betul. Dorang yang menipu. Sebab betul-betul di sana itu memang kuat. Ada keturunan Gergasi. Tetapi siapa yang dibenarkan di antara mereka? Yang 10 orang, Yang dua orang, Kaleb dan Yosua. Yang 10 orang itu karena hukum oleh Tuhan dapat penyakit dan lalu mati. Yang 2 orang ini saja yang masuk ke negeri Kanaan. Dan semua orang yang percaya kepada 10 orang ini tidak dapat masuk ke negeri Kanaan. Semua orang Israel yang 20 tahun ke atas masa itu tidak dapat masuk ke negeri Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Gara-gara orang tidak percaya bahwa orang boleh menawan negeri Kanaan. Padahal 10 orang ini berkata benar. Betul lah orang cakap. Memang sana ada keturunan Gergasi, memang sana kuat-kuat. Tetapi apa yang membuatkan Yosua dan Kaleb dibenarkan? Karena mereka bukan percaya kepada apa yang mereka lihat, tapi mereka percaya kepada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kekuatan yang mereka lihat di dunia. Amin. Jadi begitulah kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini lebih besar daripada kuasa Tuhan, maksudnya kita tunduk kepada COVID-19. Kalau kita lihat bahwa masalah di depan kita itu lebih besar daripada Tuhan yang kita punya, maka kita tunduk kepada masalah kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita percaya kepada kuasa Tuhan, bukan kepada apa yang di depan kita, bukan kepada pikiran logik kita, bukan kepada cara pikir kita. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepada kuasa Tuhan. Itulah yang dinamakan oleh iman, trust, percaya kepada
rancangan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Boleh saja bahwa Yosua dan Kaleb itu sama-sama dengan yang 10 orang. Betul-betul, tidak dapat kita lawan itu deh. Pasar-pasar itu orang sana. Boleh saja orang ikut tuh. Tapi kenapa mereka berani mengatakan bahwa kita mampu melawan? Karena mereka melihat, karena mereka percaya kepada Tuhan. Semuanya bermula daripada trust. Semuanya bermula daripada percaya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, macam mana kita mau berjalan dengan Tuhan? Kalau kita tidak bermula dengan percaya, macam mana kita memulakan hubungan kita dengan Tuhan? Pertama-tama sebelum kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu ajaib, Tuhan itu ada, Tuhan itu ialah, Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau kita tidak percaya itu, bagaimana kita memulakan relationship kita dengan Tuhan? Bila kita sudah ada relationship dengan Tuhan, barulah kepercayaan kita itu makin dikuatkan. Pertama kita mesti percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mengasihi kita. Barulah kita bukanlah baru memulakan, memang kita sudah memulakan, cuma barulah kita mengintimkan lagi hubungan. Kita dapat mengintimkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita sudah mengintimkan ataupun kita punya hubungan itu sudah intim dengan Tuhan, maka apapun yang di hadapan kita akan melihat Tuhan lebih besar dari apapun yang menghalang dalam kehidupan kita. Jadi di tahun ini kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kalau tahun lalu saya ingat lagi yang awal tahun, punya excited kami. Apa kita mau buat tahun ini, Bos? Di gereja kita mau buat begini, pasca begini, pas itu caroling begini, banyaklah ide-ide yang keluar. Kamu tahu berapa yang jadi? Satu pun tiada. Ini macam mana? Aslas keluar dari gereja, sebab susah. Di tahun ini tidak salah merancang. Perancangan itu sangat baik, dan itulah yang diperlukan setiap manusia, rancangan. Tapi jangan kecewa bila rancangan kita itu tidak dapat ditunaikan, karena yang menentukan itu adalah Tuhan. Betul atau tidak? Tidak betul? Kenapa kamu tidak jawab di YouTube? Sebenarnya kadang-kadang kita itu terlampau overconfident sampai mesti ini terjadi, dan bilang pas itu bila tidak terjadi kita kecewa, pas itu kita kasih salah Tuhan. Gitu. Tapi sebenarnya overconfident itu kadang-kadang tidak juga salah kalau kita tetap percaya bila kita gagal, kan? Tapi jangan saja bila kita sudahlah overconfident, bila gagal kita salah orang lain ataupun salahkan Tuhan, ataupun lebih-lebih lagi salahkan diri sendiri. Saya lah yang masuk itu. Tidak. Sebab setiap rancangan itu ada tujuannya. Tiada apa yang berlaku di dunia ini tanpa tujuan. Semua ada sebab. Jadi walaupun perkara buruk yang berlaku, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bermaksud. Tidak ada satu perkara pun dalam kehidupan kita ini yang Tuhan tidak turut bekerja. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Untuk mendatangkan apa? Kecelakaan? Keburukan? Tidak. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun mungkin kita mengalami kesusahan hari ini, tapi pas kita percaya bahwa kesusahan itu akan membawa kita kepada kebaikan nanti. Kan? Amin. Amin. Oke. Jadi itu saja pengungsian saya pada pagi hari ini. Jadi marilah kita terus percaya walaupun sulit, tapi jangan gunakan kekuatan kita sendiri. Kalau kita gunakan kekuatan kita sendiri, memang sulit untuk percaya segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi kalau kita percaya dalam iman kepada Yesus Kristus, pasti semuanya baik-baik saja. Amin. Oke. Awal lagi Pak. Nyanyi dulu lah. Nah, nyanyi dulu tuh lagu tadi lawan tuh suara tuh. Ayo. Oke, kita nyanyi dulu itu lagu yang tadi, lagu Las.
seringkali berpikiran berdasarkan apa yang kami lihat di depan mata kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menyediakan rancangan-rancangan yang indah, yang penuh dengan harapan. Dan Engkau selalu menyertai kami dalam apapun keadaan kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk terus percaya dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada di situ, menopang kami, menuntun kami untuk terus percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021 ini. Mungkinkah yang akan lebih teruk daripada tahun 2020, ataupun mungkinkah yang akan lebih baik daripada tahun 2020. Apapun yang terjadi, tapi kami percaya kami anak-anak-Mu tetap akan berjalan dalam kedamaian, di dalam sukacita, dalam penyertaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami merancang itu, tapi semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang sentiasa ada dalam hidup kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, anak-Mu ingin berdoa untuk gereja ini khususnya. Walaupun dalam musim pandemik saat ini dan ramai jemaat yang tidak dapat hadir, bahkan ramai jemaat yang tidak mau hadir, tapi kami percaya Tuhan bahwa gereja ini tidak berdiri begitu saja. Gereja ini tidak berdiri dan Engkau biarkan begitu saja. Tapi saya percaya bahwa gereja ini berdiri karena Engkau punya tujuan yang besar. Engkau punya tujuan yang luar biasa, sehingga kan gereja ini menjadi dampak yang besar kepada daerah ini khususnya Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di tempat ini. Engkau memakai leader yang ada di sini, pastor yang ada di sini. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjadikan gereja ini naik dan terus naik dan tidak akan pernah turun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke perjamuan kudus dan juga memberi persembahan untuk pemberian kasih. Yang percaya Tuhan yang menyertai, yang memimpin kami. Yang percaya Tuhan yang ada di sini, yang memeluk kami dengan kasih. Biar kami menikmati kasih-Mu, pengorbanan melalui perjamuan kudus itu Tuhan. Dan biarlah kami dapat memberi dengan sukacita, bukan dengan kemampuan kami, tapi kami memberi dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan siap untuk menerima perjamuan